Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bu Bapak, yang dirahmati Allah, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mari kita bersihkan diri kita, hati kita, untuk memantaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan diri kita. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Hasbunallah sayyidinallah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu bapak teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha memberi rezeki, maha mengetahui isi hati hamba-hambanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW sebagai panutan kita dalam hidup, dalam mengajarkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan bahwa rezeki itu bukan hanya soal uang, tapi tentang keberkahan dan tentang kesadaran. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sahabat jeda pagi. Pernahkah kita merasa sudah berusaha keras, sudah banting tulang, sudah usaha macam-macam, namun hidupnya masih terasa sempit, rezekinya masih seperti tersendat, ya. Barangkali bukan usaha kita yang kurang, tapi bisa jadi ada yang belum kita benahi, yaitu keyakinan diri kita sendiri, keyakinan kita sendiri. Maka di pagi hari ini saya ingin menyampaikan keyakinan atau iman menentukan rezeki kita. Napoleon Hill, seorang tokoh penggerak motivasi dunia, pernah berkata, satu kalimat bisa membuat uang datang kepadamu. Dan kalimat itu adalah saya layak menerima kekayaan dengan keberlimpahan. Saya layak menerima kekayaan dengan kelimpahan. Itulah kalimat-kalimat yang Napoleon Hill katakan. Kalimat ini bukan sekedar afirmasi, ia adalah cerminan iman, keyakinan, harapan, dan arah hidup. Dalam Islam, kita mengenal konsep ini sebagai husnudon. Husnudon billah, berprasangka yang baik atau berbaik sangka kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samai rizqakum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Sekali lagi, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, Anna inda dhoni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Artinya apa ini? Jika kita yakin, jika kita iman bahwa kita layak mendapatkan rezeki yang luas, maka Allah akan mengikutkan itu. Tapi jika kita terus merasa tidak pantas, tidak mampu, atau tidak mungkin, maka yang terjadi pun bisa demikian. Bukan karena Allah pelit, bukan karena Allah menahan rezeki kita, tapi karena hati kita belum siap menerima rezeki itu sendiri. Setiap kata adalah benih. Apa yang apa yang kita tanam hari ini akan Anda tuai di hari esok. Tapi ingat, seperti benih mangga yang butuh waktu 5 tahun untuk berbuah. Jangan bandingkan dengan jagung yang butuh cukup beberapa bulan. Semua butuh waktu yang tidak sama dibutuhkan, ya. Untuk itu yang dibutuhkan yaitu apa? Kesabaran. Yang penting adalah iman, arahnya atau impiannya harus jelas dan konsisten. Nikmati dan sempurnakanlah prosesnya. Nikmatilah proses itu dengan benar dan konsisten. Maka jangan remehkan satu kalimat yang diulang-ulang dengan penuh iman, penuh keyakinan, dan kesadaran. Karena pengulangan itu membentuk jalan pikiran kita, baru kita. Dan lama-lama menjadi jalur utama ketika cara pandang kita berubah, maka ketika cara pandang kita berubah, cara pandang kita benar, maka kesempatan pun ikut berubah. Teman-teman sekalian, Mbak, yang dirahmati Allah, yang mahal itu bukan uang, namun yang mahal adalah kesadaran dalam diri kita, yaitu disiplin. Itu adalah bentuk cinta tertinggi kita kepada diri kita sendiri. Kita butuh mastermind. Apa itu mastermind? Komunitas dan lingkungan yang satu frekuensi. Seperti Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis Dawud dan Tirmidzi, seseorang itu tergantung agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa ia berteman. Ya, orang yang optimis, sabar, penuh syukur dan menulari semangatnya yang sama. Maka jangan bergaul dengan orang yang terus menanamkan keraguan, ketakutan dalam hidupnya. Jadi kita semua tergantung dari teman kita. Maka rezeki kita tergantung dari siapa 5 teman terdekat di antara kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semua di alam ini bergetar. Semua di alam ini bergetar. Dan pikiran kita pun demikian juga bergetar. Yang bergetar akan menarik sefrekuensi. Uang bergetar, pikiran kita bergetar, semua benda bergetar. Kalau pikiran kita dipenuhi rasa takut, panik, dan tidak percaya diri, maka yang datang pun ada hal-hal yang sejalan dengan pikiran itu. Musuh terbesar kita bukan di luar sana. Musuh terbesar kita adalah suara dalam diri kita sendiri yang melemahkan, yang berkata, aku tidak pantas, aku tidak bisa, aku tidak layak sukses. Itulah musuh terbesar kita. Tapi lawanlah itu dengan keyakinan, bersair dengan percaya diri, semangat yang menyala, ditopang dengan iman dan keyakinan. Uang, rezeki, kelimpahan tidak selalu datang kepada mereka yang paling sibuk bekerja. Sekali lagi, uang, rezeki, kelimpahan tidak selalu datang kepada mereka yang paling sibuk bekerja keras, tapi kepada mereka yang tenang dalam iman, dalam keyakinan, bijak dalam bersyukur,
dan pandai menyiapkan diri dan memantaskan diri dan selalu berbenah diri. Maka ucapkan setiap hari, terutama setiap pagi, saya menuju kesuksesan. Saya menuju kehidupan yang saya impikan. Tuhan bersama saya. Saya menuju kesuksesan. Saya menuju keberlimpahan. Saya layak menerima kekayaan. Ayo bersama-sama. Saya layak menerima kekayaan. Saya memperlakukan waktu dengan baik. Saya memudahkan hidup orang lain. Saya melayani. Saya mudahkan hidup orang lain. Saya mudahkan, karena kalau kita mudahkan orang lain, maka Allah pun akan mudahkan. Kalau kita mudahkan orang lain, maka rezeki juga akan mudah kepada kita. Syukur adalah magnet terbesar. Ketika kita bersyukur, kita membuka pintu pikiran dan semesta pun akan mengirimkan jawabannya. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن سكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Maknanya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka kadang-kadang kita tuh mengira rezeki kita tertutup, mengira ada yang menyumbat, padahal yang tertutup hanyalah hati kita sendiri, hatinya sendiri, karena kurangnya penerimaan, kurangnya persiapan, kurangnya syukur. Rezeki tidak ditahan oleh Allah. Rezeki selalu datang, tapi dia bertanya, sudahkah kamu siap? Artinya Allah itu bertanya, sudahkah kamu siap? Jadi mari kita siapkan diri kita, mari kita ubah diri kita. Bukan hanya mengejar uang, tapi menjadi pribadi yang layak didatangi uang, yang layak didatangi rezeki. Dengan cara sabar menjaga hati, tetap bersih dan tetap belajar serta bertumbuh. Karena seperti kata para ulama, jika engkau perbaiki hatimu, Allah akan perbaiki kehidupanmu, ya, atau perbaiki keadaan lahirmu. Sebagai penutup, hidup itu bukan tentang zona aman, tapi zona tumbuh. Keyakinan adalah modal utama. Tantangan bukan penghalang, tapi pelajaran atau berlatih kesempatan untuk tumbuh. Dan yakinlah, jika Anda terus memperbaiki diri, maka uang sedang mencarimu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan teman-teman kita semua. Semoga kita diberikan kesempatan untuk kemampuan untuk selalu bertumbuh, bertumbuh, dan ditambah keimanan kita, keyakinan kita. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.